Syekh At-Ta'allum dan Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wat tabati alaihi. Salah satu yang ditawarkan oleh beliau dalam kitab ini adalah bagaimana memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan bagaimana terpur di atas jalan ilmu sendiri. Yang bagi thalibul ilmi an yahtara min kulli ilmin ahsanahu. Baiknya seorang santri penuntut ilmu memilih dari setiap ilmu itu yang terbaik. Mulai dari mimma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agama yang sedang ia jalani dan sedang ia butuhkan. Sebagaimana sudah disampaikan, sudah wajib sholat berarti harus tahu sholat, sudah wajib puasa wajib mengetahui ilmu puasa. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Urutan yang kedua adalah ilmu yang nanti akan dibutuhkan. Ya, seperti belum wajib haji, maka mempelajari haji. Ya, ini menempati urutan yang kedua. Maka salah satu motivasi dari ustadz kami dulu di Libya, kalau ingin haji, belajar haji, karena ilmu itu tidak diamalkan. Ya, meskipun belum wajib haji, belajar haji, karena ilmu itu tidak diamalkan, sehingga suatu saat harapannya bahwa Allah memberi haji dari amal yang tidak disangka-sangka. Fa yuqaddima 'ilma tauhid wal ma'rifah, mendahulukan ilmu tauhid, keesaan Allah, wal ma'rifah, wa ya'rif Allah ta'ala bil dalil, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi, imannya orang yang bertaklid, wa in kana sahihan indana, meskipun bagi kami itu sahih sah. Ya, ini khilaf dari Mu'tazilah, karena bagi Mu'tazilah mereka meyakini bahwa awal wajibin Allah harus melihat, harus mengilmui. Iya, imannya orang yang taklid kepada seseorang itu bagi Mu'tazilah tidak sah, tapi bagi jumhur itu sah. Wa in kana salihan indana lakin yakunu atiman, tapi orang yang taklid dalam beriman taklid kepada orang lain itu berdosa bitarkil istidlal, karena tidak mencoba mencari dalil. Ini akidah yang kita yakini, ini perlu kita ilmui bagaimana mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rukun iman yang lain di atas sebuah dalil, meskipun iman orang yang taklid itu sah. Wa yahtara al-'alim, hendaknya seorang santri itu memilih ilmu yang klasik, yang kuno, dunal muhdatsati, bukan ilmu-ilmu yang bid'ah, ilmu-ilmu yang dicetuskan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Qalu, para ulama berkata, alaikum bil aqil, hendaklah kalian itu alaikum artinya ilzamu, ya, selalu mengikuti al-aqid yang kuno, yang klasik, yang salah. Wa iyyakum wal muhdatsa, hindari oleh kalian sesuatu yang baru. Wa iyyaka an tashtagila bi hadzal jadal, hindari oleh kalian untuk sibuk dengan perdebatan. Iya, seringkali kita lihat ada orang-orang yang tidak punya ilmu tapi debat. Iya, sering dikenal dengan debat kusir, tidak tahu itu ceritanya gimana, awalnya bagaimana, apakah para kusir debat sesuatu yang tidak jelas atau bagaimana, tapi itulah yang terjadi. Mana? Sebelumnya, alladzi dhahara ba'da miradil akabir, kebiasaan debat ini muncul setelah habisnya masa para ulama besar. Minal ulama fa innahu yumkinu taliban al-fiqh, karena debat itu menjauhkan seorang penuntut ilmu dari fikih, wa yudhi'u al-umrah, menghabiskan umur, wa yuritul wahsyata, menjadi sebab adanya wahsyah, kerenggangan, wal adawata, dan permusuhan.
di saya al-arwah, mungkin dia itu al-arwah. Baik. Al-awra yang paling wara. Jadi mungkin kadang akan ada istilah nusakh di buku saya, buku yang cukup lama sekali. Mungkin sudah ini tahun 1986. Ya, cetakannya tahun 1986. Jadi kalau ada hal yang berbeda nanti bisa disampaikan. Nah, di sini al-arwah. Kalau al-arwah berarti dari ra'i, kalau al-awra berarti dari wara. Yang lebih wara wal asana, yang lebih tua. Iya, memilih guru yang lebih pandai secara keilmuan, yang lebih wara secara akhlak, wal asan, dan lebih tua secara umur. Ini kalau santri mungkin tidak yang memilihkan orang tuanya. Nah, hendaknya orang tuanya melihat sisi ini, milik yang pondok yang keilmuannya lebih bagus, milik pondok yang waraknya lebih bagus, dan yang lebih tua. Ini mohon maaf, bukan berarti pondok-pondok baru kemudian baper saja. Iya. Kama qala Abu Hanifah rahimahullah taala, sebagaimana Abu Hanifah rahimahullah taala ia memilih Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala ba'da ta'ammuli wa tafakkur. Beliau memilih gurunya setelah berpikir panjang. Wa qala wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Aku telah mendapati Muhammad syaikhan, seorang syekh. Ya, syekh bisa berarti syekh dalam keilmuan maupun syekh dalam usia. Waquran, yang sangat berwibawa, haliman santun, saburan, sabar. Wa qala, kemudian beliau berkata, tabattu 'inda Hammad, aku menetap, aku betah, aku kerasan. 'Inda Hammad bin Sulaiman, fanadatu, maka aku tumbuh. Ada juga dalam mushaf, fanadaitu, maka aku tumbuh. Qala rahimahullahu taala, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand, aku telah mendengar seorang yang bijak dari Samarqand, yaqul, dia berkata, inna wahidan min thalabatil ilmi, ada seseorang dari santri itu syawarani, bermusyawarah, mengajakku bermusyawarah fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa kana aziman ala dhahabi ila Bukhara, ia telah berniat untuk pergi ke Bukhara di thalabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa hakala, demikianlah yang bagi al-musyawirah fi kulli amrin, seorang penuntut ilmu itu hendaknya bermusyawarah, minta berkonsultasi, ya, berkonsultasi dalam segala urusan. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Rasul saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah di kulli umur. Wa lam yakun ahadun afdala minhu, tidak ada seorang yang lebih cerdas daripada Nabi. Toh demikian tetap bermusyawarah, berkonsultasi. Wa man adzalika umira bil musyawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkonsultasi kepada sahabat-sahabatnya dalam segala urusan, hatta hawaijil baiti, meski dalam urusan-urusan kebutuhan rumah tangga beliau. Qala Ali bin karramallahu wajhah, ma halaka rukun an musyawarah, tidak akan binasa seseorang yang selalu berkonsultasi kepada orang lain. Kira dikatakan an-nasu rajulun, manusia itu adalah orang utuh, ya, utuh satu. Walis rajulin, ada juga yang setengah. Wala syai'a, ada juga yang nol. Ya, farrajulu man lahu ra'yun sahibun wa yushawiru. Orang yang satu penuh, adalah orang yang punya pendapat yang baik, pendapat yang benar, wa yushawir, sudah pandai, punya pendapat yang benar, tapi masih bermusyawarah. Waris rajulin, adapun yang setengah, tadi yang utuh, ini yang setengah, man lahu ra'yun sahib, orang yang punya pendapat yang benar, walakin la yushawir, tapi tidak pernah mau berkonsultasi, tidak mau bertanya kepada orang lain. Au yushawiru, atau dia sering berkonsultasi, bermusyawarah, walakin la ra'ya lahu, akan tapi memang tidak punya pendapat, orangnya selalu pelin-pelan, iya. Wala syai'a, adapun orang yang nol
tahu diri kita itu punya ide, punya pendapat baik atau tidak. Kalau memang merasa tidak punya pendapat, ya sudah, berkonsultasi, setidaknya menjadi setengah orang, setengah orang. Iya. Qala Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu li Sufyan az-Tsauri, syawir fi amrik, berkonsultasi dalam urusanmu. Alladzina yakhshawna Allah Ta'ala, bermusyawarah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Tadi dikatakan al-khasyah, al-khawfu ma'at-ta'zim, orang-orang yang takut dan menghargai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Pilih orang-orang ini untuk berkonsultasi, untuk bermusyawarah. Wa talabul ilmi min a'lal umur, apalagi dalam urusan talabul ilmi, karena itu adalah perkara yang sangat tinggi, sangat mulia. Hendaknya kita bermusyawarah, jangan mengandalkan pikiran sendiri. Saya belajar ini, belajar itu, tanpa berkonsultasi kepada orang-orang yang mungkin lebih dahulu pernah belajar. Wa as'abuha min a'lal umuri wa as'abiha, perkara yang paling sulit, termasuk perkara yang paling sulit, maka nanti musyawarah fihi, maka musyawarah dalam urusan talabul ilmi ahamma wa aujaba, lebih penting dan lebih wajib. Harus dalam talabul ilmi jangan mikir sendiri, jangan mengikuti pikiran sendiri. Ini bagaimana Imam Zabruji rahimahullah taala mengarahkan kepada kita para thalabatul ilmi. Qala al-Hakim radhiyallahu anhu, idza dhahabta ila fuqara la ta'jal. Ini tadi melanjutkan cerita ini, dari ada sedikit istitrar. Begitulah kadang mu'allif menyelipkan sesuatu yang penting, dianggap penting. Ini kita dari kisah tadi, bermusyawarah tadi kepada gurunya. Idza dhahabta ila Bukhara, kalau kamu itu pergi ke Bukhara, ya, la ta'jal bil ikhtilaf, jangan tergesa-gesa untuk taradud, untuk pergi ke bulan, pergi ke alim bulani, ke alim bulani, ya, pergi belajar maksudnya. La ta'jal bil ikhtilaf, jangan kamu tergesa-gesa untuk pergi belajar. Ila al-a'imah, kepada para imam. Wa mukut syahraini, hendaknya diam dulu 2 bulan, hatta tata'ammala wa tahtara ustadan, sehingga kamu mencermati dan memilih guru. Ya, ini bagi para wali, ya, kita yang punya anak, ya, ini bukan anak yang disuruh memilih 2 bulan, ya, atau diam dulu 2 bulan. Ini orang tuanya, apalagi mau mondokkan anak baru SMP suruh ta'amul, tidak bisa. Ini orang tuanya yang melihat pondok ini selama 2 bulan. Iya, ini pondok Darussahadah itu seperti apa sih? Dicermati betul 2 bulan untuk menentukan tak lebok GPS atau tidak. Itu juga pondok-pondok yang lain. 2 bulan. Hatta tata'ammala wa tahtara ustadzan. Mengapa demikian? Fa innaka in dhahabta ila alimin, karena engkau jika pergi kepada seorang alim, wa bada'ta lisati, kalau sudah mulai pelajaran, memulai pelajaran bersama beliau, rubbama la yujibuka darsuhu, barangkali cara pengajarannya atau pelajarannya itu tidak cocok, tidak pas. La yujibuhu darsuhu fatatrukuhu wa tadhhabu ila akhar, kemudian engkau meninggalkan guru tersebut dan pergi ke tempat lain atau ke orang alim lain. Para yubaraku laka bita'allumi, hasilnya nanti ilmumu tidak berkait. Mengapa? Karena bisa jadi guru ini merasa tersakiti. Iya, baru belajar seminggu kabur. Nah, ini guru kemudian merasa tersakiti, dan rasa sakitnya guru terhadap santri ini akan sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu santri tersebut di kemudian hari. Maka para selain Allah, ini bagi kita sebagai wali, juga sebagai santri, karena santri sa'rawasi, ya, santri selama hidup. Ini harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita memilih guru. Kalau sudah memilih untuk belajar, ayo sampai kampung. Daurah ini juga gitu ya. Sudah
engkau tidak perlu harus kabur, harus meninggalkan guru itu, wal i'rad anhum, berpaling darinya. Fatasbut indahu hatta yakuna ta'allumu mubarakan, engkau tetap betah rasan di sisi guru itu atau di pesantren itu, sehingga belajarmu itu diberkahi. Wa tantafi'u bi ilmika katsiran, engkau juga akan mengambil manfaat dari ilmumu itu dengan mengambil manfaat yang banyak. Wa alam anna sabra, ketahuilah sesungguhnya kesabaran. Wa sabata aslun kabirun, teguh dalam belajar itu adalah sebuah fondasi yang besar, maksudnya adalah asas yang sangat diperlukan di jami'il umur, dalam segala urusan. Walakinnahu aziz, tapi itu enggak mudah ya, sabar dan teguh dalam suatu urusan ini tidak mudah. Azizun, mulia. Kama qila, dikatakan likullin, milik segala seorang, semua orang, likullin, orang itu semuanya bisa ila syahwil ula, kepada puncak ketinggian harakatuh. Iya, gerak. Nanti orang kalau mau gerak, banyak orang yang siap untuk gerak ke atas, ke puncak. Walakin azizun, akan tapi sulit firrijali, bagi orang sabatu, teguh di atas puncak. Pengen dan mundur, pengen segera turun. Untuk bertahan di puncak itu tidak semua mampu. Iya, apalagi laki-laki. Di sini ada kata firrijal. Ini laki-laki kita ini lebih sulit untuk tetap dalam sebuah ketinggian dibanding perempuan. Maka keteguhan dan sabar dalam ketinggian, dalam puncak ini perlu kita didikkan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita sudah mulai belajar ya bagaimana teguh, sabar sampai selesai, ini perlu belajar, perlu dilatih. Iya. Karena kalau sekedar untuk sampai ke puncak saja semua orang bisa bergerak. Ya, ibarat kata di daki gunung itu kan semangat sampai atas, tapi sampai atas juga segera pengen turun. Untuk bertahan di atas itu juga tidak gampang. Kailah dikatakan syaja'atu sabru sa'ah, yang disebut orang berani itu sabar sesaat. Hanya ngaku pemberani, ya, duduk sehari sholat dulu ini saja tidak mampu ini. Maju syaja'ah al-juban, ya, mengecut di apa? Baik, supaya bagi talibul ilmi an yakuna, hendaknya seorang santri itu teguh, tetap wa yasbiru sabar ala ustadin, ia bersabar bersama satu guru, wa ala kitabin, satu kitab, hatta la yatrukahu akar, sehingga tidak meninggalkan kitab itu atau guru itu terputus. Wah, ini satu konsep sekali lagi yang ditawarkan oleh Al-Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala. Iya, kita harus sabar dengan guru, satu guru. Ini memang membosankan, membuat orang itu bosan ketemu tiap hari guru ini terus. Tapi ini juga kita selesaikan kitab dulu, pindah kepada kitab yang lain. Tapi yaitu membosankan, ya, tiap hari buku itu saja. Saya kalau ada santri yang bosan, sobanin malal, jadi dulu bosan kok. Saya tiap hari ketemu kalian, saya bosan. Tapi ayo kita bareng-bareng, iya, saya sudah berusaha untuk tidak bosan. Ya, kalian juga. Saya tiap tahun acara PPNJ. Ya, ketemu lagi tulisan-tulisan ceker ayam, ketemu lagi tahun depan, ketemu lagi tahun depan. Dan pengen bosan saya, peluang bosan saya besar daripada kalian. Iya, maka ya ini sama ya, ustadznya ya butuh sabar, muridnya ya butuh sabar. Ini untuk satu guru, sabar dengan satu guru, sabar dengan satu kitab, hatta la yatrukahu akthar, sehingga tidak meninggalkan kitab atau guru itu
terpotong. Kalau sudah terpotong itu kan ya namanya buntung ya, tidak sempurna. Wa ala fanin, harus sabar di atas sebuah disiplin ilmu, hatta la yashtagila bi fanin akhar, tidak sibuk dengan disiplin ilmu yang lain, qabla an yutqinal awal, sebelum menguasai yang sebelumnya. Ini memang konsep pendidikan yang mungkin tidak banyak di pesantren-pesantren kita. Ini tidak tendensius, wah ini beda-beda STI, bukan seperti itu. Saya baca apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, tidak pindah ke disiplin ilmu yang lain sebelum menguasai yang sebelumnya. Wa ala baladin, hendaknya sabar dengan satu negeri, hatta la yaqtila ila baladin akhar min ghairi darurah, sehingga tidak pindah ke negeri yang lain kecuali karena darurat. Iya. Maka sangat disarankan bahwa santri itu belajar di negerinya dulu, di daerahnya dulu, mulai dari SD dengan kiai kampung, ya, dengan para ustadz yang ada di kampungnya, baru nanti mondok, iya, baru nanti mondok. Mondok pun ayo mondok di dekat negerinya, ya, bisa di kabupatennya kah, bisa di provinsinya kah, atau di pulaunya kah, atau di Indonesianya, sebelum pergi ke negeri yang lain kecuali karena darurat. Kalau sudah selesai, baru silakan pindah ke tempat yang lain. Fa inna dzalika kullahu, karena yang tadi, ketika kita tidak sabar, ketika tidak teguh, yufarriqul umur, akan mencerai-beraikan urusan, wa yushghilul qalba, menyibukkan hati. Ya, kalau pindah pondok berarti harus adaptasi lagi, yushghilul qalb wa yudayyi'ul awqat, dan akan membuang-buang waktu karena tadi harus adaptasi, harus pergi, ya, mengambil waktu dan seterusnya. Wa yu'dil mu'allim, pindah itu juga bisa melukai hati seorang guru. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Wa yang bagi hanya sira, dan hendaknya santri juga sabar amma turiduhu nafsuhu wa hawahu, sabar untuk tidak menuruti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Ya, karena santri bagaimanapun ya ada keinginan-keinginan, ya, pengen baju bagus, pengen HP bagus, pengen sepeda motor bagus. Ini harus dikalahkan untuk ilmu. Ya, ini harus dikalahkan untuk ilmu. Qala syair, innal hawa wal hawa bi'ainihi, hawa nafsu itu adalah kerendahan, dia bi'ainihi, dia kerendahan itu hawa nafsu. Wa sari'u kulli hawa, sari'u hawani, orang yang kalah di depan hawa nafsu, ya dia termasuk kalah di hadapan keinginan. Maka dia akan terhina dalam hidupnya. Orang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia akan dikalahkan oleh kehinaan. Dia akan menjadi orang yang hina. Ya, dan hari ini salah satu hawa nafsu yang sangat mengganggu Thalibul Ilmi ini adalah HP. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, yang terfitnah dengan HP itu bukan hanya santri, ya, ustadz juga demikian. Ya, ini disadari atau tidak hari-hari kita, tiap hari mau WhatsApp ya baru dibuka meneh. Ini ya belum ada yang baru jadi ya. Tapi itulah hawa nafsu, terus mencari dari kita, mencuri waktu dari kita. Ini dalam Thalibul Ilmi harus dikalahkan, Wa yasbiru 'ala mihani, begitu juga santri harus sabar menghadapi ujian, mihan, sama dari mihnah, wal baliyat, ya, dan cobaan-cobaan. Faqat qila, dikatakan fazainul minani, ya, khazanah atau gudangnya minan, kenikmatan-kenikmatan Allah, ala qanatiril mihani, di atas banyaknya ujian. Wa unsitu wa qila innahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ala la tanalul ilma illa bisittatin, ketahuilah bahwa engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbikan an-najmu'ya bilayani, aku akan kabarkan kepada
aku akan katakan kepadamu tentang utuhnya yang 6 itu dengan satu keterangan. Apa itu yang 6? Dakaun, kecerdasan. Iya, harus cerdas ini memang. Iya, yang tidak cerdas bagaimana maksudnya? Berusaha cerdas. Dakaun, ya, karena itu bisa dilatih kok. Iya, kecerdasan itu bisa dilatih. Wahirsun, keinginan yang kuat, wastibarun, sabar, waqulwatun, sanggup atau apa sanggup? Bekal, ya. Wa irsyadu ustadin, petunjuk guru, wa tulu zaman, ya, panjangnya waktu. Ya. Belajar singkat ini sama sekali tidak sesuai dengan bait syair ini ya. Belajar dengan formulir singkat, apalagi ya cara cepat, apalagi tetap saya dimulai oleh Allah. Belajar itu lama, ya. Belajar itu mesti lama. Setahun kamu iso cacisus bahasa Arab tangan bisa, ya. Tidak mungkin, mustahil, ya. Sekian jam bisa berbahasa Arab cacisus. Nah, ada yang harus minta. Ya, ini kontrol ilmu itu tunggu zaman. Dibuat sekian jam sudah bisa cacisus. Cacisus itu, tapi nggak pakai bahasa Arabnya. Baik. Wa amma ikhtiyarus syarif, ini tadi terkait memilih guru seperti apa. Diam dulu, amati dulu, konsultasi, ya. Baru setelah menemukan guru yang cocok, guru yang pas, usbud, teguh, isbir, sabar dengan guru itu dengan seperti apapun, kemudian sabar dengan disiplin ilmu tertentu, sabar dengan kitab tertentu agar menguasai sepenuhnya. Wa amma ikhtiyarus syariki, adapun memilih teman yang bagi an yakhtara mujiddah. Ini terkait pertemanan. Saya sampaikan tadi bahwa ada banyak konsep pendidikan dalam kitab ini. Konsep persahabatan itu seperti apa diatur juga dalam kitab ini. Hendaknya memilih yang rajin, ya. Wal wara' yang wara', ya, tadi sudah disebutkan hati-hati dengan sesuatu yang haram. Wa sahiba at-tawhil mustaqim, ya, pemilik kawan yang memiliki satu tabiat perangai yang lurus, tidak neko-neko, tidak melanggar banyak aturan, ya. Wa yafirra minal kasnan, hendaknya lari dari orang yang malas. Ini tentu nasihat kita bagaimana memilih sahabat yang baik, yang tidak malas. Ini juga motivasi bagi kita. Kita jangan menjadi orang yang kasran yang nanti akan dihindari oleh kawan-kawan yang baik. Kita sendiri memilih yang baik, kita sendiri jangan menjadi orang yang pemalas yang nanti akan dihindari oleh kawan-kawan yang rajin. Wal mu'attal, orang yang nganggur, senang nganggur, ya. Banyak orang yang senang nganggur, ya. HP nanti nganggur jadi mas, ya. HP nanti nganggur, ya. Jangan dikira bahwa itu pekerjaan, itu mu'attal, ya. Maaf ini saya harus sampaikan kepadanya, ya. Ya, jaga-jaga bahwa kita bisa, ya, bahwa kita juga bisa kok sambil jaga di pos sana, tidak mesti harus kafinan. Maka pada pos yang dimuliakan oleh Allah, ini muasal karena orang kalau sudah senang nganggur, nggak senang bekerja, otaknya juga nanti akan tumpul, yang nanti mikir yang sederhana saja nggak bisa. Iya, kalau otak sudah tumpul, itu mikir yang sederhana saja tidak bisa, nanti akan disinggung juga oleh beliau Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Wal mikdad, ya, menjadi juga orang yang banyak ngomong, ya, baca satu alinea ngomongnya tajam. Ini nanti nggak dapat ilmu, ya. Sahabat yang jangan suka sahabat yang banyak ngomongnya, ya. Kalau dapat sahabat ngomong ini nggak ada dia nggak seru, Ustaz. Oh iya, ya, ayo masukkannya dalam bacaan, dalam ilmu itu, sehingga miktarnya ini banyak bicaranya ini, cerewetnya itu cerewet yang baik, gitu.
kita milih anak yang kalau pun cerewet itu cerewet yang baik, cerewetnya ilmu, masya Allah ya. Wal mufsid juga hindari kawan yang merusak, wal fatan, dan orang yang banyak fitnah, banyak memberikan ujian. Kalau syair, ada seorang syair berkata, "Anil la tas'al wa absir qarinahu." Tentang seseorang itu janganlah engkau bertanya, maksudnya bertanya sama orang itu, kamu baik nggak? Ya, baiklah, ya. Tapi wa absir qarinahu, lihat temannya, faqul qarinin bil muqariniyah. Tadi maka karena setiap sahabat itu akan meniru sahabatnya, ya. Jangan bertanya, Raihan, kamu mana baik? Ya. Oh, Raihan itu baik dong. Tapi lihat, ya Raihan dengan siapa? Ya, kalau teman dekatnya Raihan itu baik, maka Raihan ya. Baik. Fa in kana la syarrin, kalau teman itu adalah orang yang buruk, fajalibhu sur'atan, hindari segera mungkin. Wa in kana la khairin, akan tapi jika teman itu baik, faqarinhu, maka temani dia tahdadi, engkau akan mendapatkan petunjuk. Kalau sudah dapat teman yang baik, jangan susah dari teman yang baik hari ini. Ya, kalau sudah ketemu dijaga, iya, jasa PRC dan seterusnya. Dijaga pokoknya, jangan sampai lepas. Kalau sudah ada teman yang bagus, ayo dijaga. Baik, wa unsitu dan aku di nasiti, artinya diberi sebuah syair. La tashabil kaslana, jangan engkau bersahabat dengan orang yang malas, fi halati, dalam keadaannya, kamu solihin, kita kamu waria, banyak sekali orang yang soleh, fi fasadi aqsa, fi fasadi akhar yang sudut. Ya, banyak orang soleh tapi akhirnya rusak karena sebab rusaknya orang lain. Adwal balidi ila jadi kisahnya adun, ya, menularnya kebodohan, kedunguan, ya, dari dungu ya. Kedunguan orang yang dungu itu menularnya lebih cepat, ya, menular kepada orang yang rajin. Adwal balidi ila jadi, ya, orang kedunguan orang yang dungu itu cepat sekali menular kepada orang yang pintar. Kal jamri Allahu fir ramadi fa yaqulu, seperti bara api itu kalau diletakkan di abu itu kan sudah mati, ya. Tapi kalau ada bara api, bara masih menganga, diletakkan di abu, ya akan mati juga, akan jadi abu juga. Maka ada yang mengatakan bahwa kalau kita ingin merenyahkan kerupuk melembung, ingin direnyahkan, caranya bagaimana? Kumpulkan dengan kerupuk-kerupuk yang renyah, dia akan renyah sendiri. Dia akan renyah sendiri. Syaratnya kerupuk yang renyah lebih banyak. Nah, ini caranya begitu. Kerupuk yang renyah lebih banyak, maka yang melembung akan renyah lagi. Coba toh, ya. Untuk bagian dapur nanti saya ada kerupuk melembung, masukkan kerupuk yang renyah. Syaratnya kerupuk yang renyah lebih banyak. Kalau yang melempem lebih banyak, justru yang renyah akan menjadi melempem. Ini bara api, tapi karena di Arab ada kerupuk yang kita lanjutkan kerupuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang lahir itu dilahirkan di atas fitratul Islam, illa anna abawaihi yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi atau Nasrani, au yumajisanihi atau majusi. Al-hadid ini bagian dari perhatian kita kepada anak-anak kita, para setia yang sudah memiliki momongan. Ini satu tanbih dari beliau, satu peringatan dari Imam Zarruq rahimahullah taala bahwa anak-anak kita itu di atas fitrah, ya. Kalau mereka nakal itu ya sebenarnya kita yang bertanggung jawab, ya, kedua orang tuanya. Ya, ini kaitannya dengan bab persahabatan ini. Bagaimana kita menjadikan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi sahabat-sahabat yang baik, menjadi sahabat-sahabat mereka. Sebagai seorang guru juga demikian, karena guru adalah orang tua kedua bagi santri. Kita juga bagaimana menjadikan anak-anak kita, santri-santri kita adalah santri-santri yang baik, yang bisa menjadi sahabat-sahabat baik untuk sahabat-sahabat mereka.
Wa yuqalu fil hikmati bil farisiyah, ada sebuah hikmah dengan bahasa Persia. Ini bahasa Persia. Kalau artinya an-nasahib ini nggak bisa dibaca ya, ini karena bahasa Persia kita nggak bisa baca. Iya, artinya an-nasahib seorang teman yang buruk ya'ti bika ila jahil jahim, akan mengantarmu atau akan membawamu kepada sisi neraka jahim. Ini arti dari bait yang ada di atas. Kemudian wayaqul ittakhid as-sahib as-salih, ambillah seorang teman yang baik, tajid bisababihi jannatin na'im, engkau akan mendapatkan dengan sebab teman yang baik itu surga yang penuh kenikmatan. Ini arti dari bait, dua bait tadi. Ya Rabbi, tunda apa itu? Wakilah, tidak bisa kita baca ya. Wakilah in kunta tabghil ilma min ahlihi, sekiranya bahwa engkau itu mencari ilmu dari ahlinya, dari ahli ilmi, atau syahidan yukhbiru an ghaibi, atau engkau mencari saksi yang atau orang yang hadir untuk memberitahu tentang hal-hal yang tidak hadir, yang gaib. Fa'tabir al-ardha bi asma'iha, maka hendaknya engkau mengambil pelajaran dari tanah, di asma'iha, dengan nama-namanya tanah, karena dalam bahasa tanah itu memiliki kosakata yang banyak. Ada kosakata yang banyak yang artinya tanah. Ya. Kita perlu melihat, karena tanah misalnya di bahasa kita ada tanah gembus, kemudian ada tanah cadas, ada tanah ya macam-macam ya. Itu nama-nama tanah itu disesuaikan dengan jenis tanahnya. Jadi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang menunjukkan tanah dengan sifatnya. Waqtan sahibi, maka engkau bisa menilai seorang teman itu dari temannya, menilai seorang teman dari temannya, sebagaimana engkau bisa menilai tanah itu dari namanya. Iya, menilai tanah itu dari namanya. Seringkali syariat kita itu mentasbih, yang menyerupakan ilmu itu dengan air, dengan tanah. Ini yang nanti kita akan bisa lihat, termasuk dalam kesombongan itu juga ditasbih ilmu itu dengan air. Maka dalam bahasa Indonesia sendiri kita tahu bahwa ilmu itu sering disebut menimba ilmu, dan menimba itu kan aslinya untuk air, ya, untuk air. Barakallahu fikum. Selanjutnya, faslun, fasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, dalam menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ini lagi-lagi konsep yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. I'lam ketahuilah anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Seorang santri itu tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan manfaat ilmu kecuali dengan menghormati ilmu itu sendiri dan menghormati ahli ilmu, gurunya, ya, kawannya yang memiliki ilmu lebih, dan semua yang terkait dengan ilmu. Wa ta'zimil ustadzi wa tawqirihi, menghormati guru dan memuliakannya. Pokoknya dikatakan mawasara ila hormat, tidaklah sampai orang yang sampai kecuali dengan penghormatan. Wa masaqata man saqata, dan tidaklah jatuh orang yang jatuh kecuali kita terhormat dengan meninggalkan penghormatan. Ini bagi kita, iya. Saya selalu sampaikan kepada santri, ini bukan saya minta kalian hormati saya, tapi saya adalah santri untuk guru saya. Iya, saya adalah santri untuk guru saya. Bukan kami para guru itu ketika menyampaikan ini, kami guru kita, guru itu bukan tidak hormat terhadap para santri, tapi kita adalah santri untuk guru-guru kita. Bagaimana kita juga menghargai dan menghormati, memuliakan mereka. Wakilah dan dikatakan al-hormatu khairun min ta'ah, penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan. Alam tidakkah kamu melihat annal insana la yakfuru bil ma'siyah, seorang itu tidak kufur karena sebuah kemaksiatan.
tentu al-maksiyah ghair syirk, ya, atau amalan-amalan yang memang fi'luha kufrun, ya. Al-maksiyah secara umum karena memang Al-Qur'an sendiri sudah membedakan, ya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ya. Amalan yang menyelisihi perintah Allah itu terbagi menjadi kufur, fusuk, dan isyan. Ini yang dimaksud maksiat adalah selain kesyirikan dan selain kekufuran. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana mungkin sudah disampaikan juga oleh Ustaz Abu Ammar, ya, di kajian akidah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi sahibu al-kabair, ya. Tidak kufur ala tara anna al-insana la yakfur bil maksiat, hanya dengan melakukan suatu kemaksiatan meskipun itu kabair, ya, tidak kufur. Wa inna ma yakfuru bi istighfariha, kufurnya orang itu kalau meremehkan, ya. Orang meremehkan perzinahan, Allah waliyakum, meremehkan perzinahan meskipun tidak berzina dia bisa kufur. Kalau mengatakan bahwa zina halal, ya, meskipun dia tidak berzina, tapi meremehkan ini sudah sebuah kekufuran. Ya, ada orang yang berzina tapi meyakini bahwa zina itu haram, zina itu adalah dosa, ya, tapi karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga dia terjerumus berzina. Ini orang tidak kafir, iya, iya. Yang tadi zina itu haram tapi tidak berzina, nanggung, ya, iya, dia kufur, ya. Nanggung ya. Nanggung sekalian, ya. Baik. Ini namanya yakfur biistighfariha. Orang itu bisa kufur dengan meremehkan maksiat itu. Wa bitarkil hormati, dan juga orang bisa kufur karena meninggalkan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allimi. Iya. Setengah dari penghormatan kepada ilmu adalah hormat kepada guru. Sekali lagi ketika kita menyampaikan hal ini kepada santri-santri, disampaikan bahwa saya juga santri untuk guru saya, bukan karena kita ingin dihormati oleh santri itu sendiri. Qala Ali karramallahu wajhah, ana akman 'allamani harfan. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang telah mengajariku meskipun satu huruf. Harfan wahidan. Insya'a ba'at, kalau dia mau, guru ini mau, beliau bisa menjualku. Wa insya'a taqa, kalau guru ini mau, beliau akan memerdekakanku. Wa insya'a istaraqa, kalau beliau mau juga tetap akan menjadikanku sebagai budaknya. Waqad tunsitu bila kasyiran, ada syair, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi. Aku melihat bahwa hak yang paling harus ditunaikan adalah hak seorang guru. Wa aujabahu hifdzan, dan aku melihat sesuatu yang wajib dijaga ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Apa itu hakul ma'lum? Iya. Iya. Ini tidak perlu dimasukkan nanti untuk yayasan dan direktur ma'had. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan. Hendaknya seorang guru itu berhak untuk diberi hadiah di ta'limi harfin wahidin alfu dirhami, untuk dalam mengajari satu huruf itu 1000 dirham. Kita bertanya musalik berapa huruf? Ini maksud saya tadi, ya, yang dimasukkan dalam hitungan yayasan dan direktur. Jadi ini saya baca saja. Jadi berhak satu hurufnya dikasih hadiah 1000 dirham, tinggal dihitung hurufnya berapa. Baik, maksudnya adalah bagaimana guru ini, subhanallah, ini besar, ya, bukan yayasan, maksudnya santri terhadap guru itu hak guru atau kehormatan seorang guru ini perlu dijunjung tinggi oleh seorang santri. Fa inna man 'allamaka harfan, sesungguhnya orang yang mengajarimu satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fid din, dari apa yang kamu butuhkan dalam urusan agama, bahwa Abu Kabiddin, beliau adalah ayahmu dalam agama. Ini yang sering saya angkat, bahwa guru itu adalah orang tua kedua. Disebut oleh Imam Zabur
daripada orang tua. Ya, karena apa? Orang tua memberi nafkah jasad, tapi guru itu memberi nafkah ilmu, nafkah hati. Ya, barakallahu fikum. Wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sayyidudin Syirazi rahimahullahu taala yaqul qala masyayikhuna rahimahullah man arada an yakuna mu'aliman, siapa yang ingin anaknya itu menjadi orang alim, fayam bagi an yura'il ghuraba minal fuqaha, hendaknya memperhatikan orang-orang asing dari ahli fikih, dari para ulama. Saya ulangi, orang yang ingin anaknya alim, maka ia memperhatikan urusan orang asing, ya, dari kalangan para ulama. Ada ulama yang datang ke negeri kita mengajari orang-orang kampung, ya, bertawassul dengan memperhatikan urusan mereka, berharap bahwa anak kita menjadi orang alim. Wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, kembali kepada al-fuqaha. Wa yut'imahum, dan hendaknya juga memberi makan kepada mereka. Wa yu'azimahum, menghargai, menghormati mereka. Wa yu'tiyahum syai'an, memberi sesuatu, memberikan sesuatu kepada mereka. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, ya, seandainya anaknya belum alim, ya, yakunu hafidhu aliman, maka cucunya nanti yang akan alim. Iya, mungkin ada perasaan tak serius. Apa ya? Saya sudah kasih hadiah para ustaz, para ulama, kok anakku masih bandel? Ya, barangkali bukan anaknya, tapi nanti cucunya. Intinya husnudzon kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita sudah melakukan segala sesuatu ternyata belum terkabul. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dahi, bisa jadi ditunda, ya, diberikan yang lebih baik, ya, cucunya nanti. Wa min tawqiril muallimi, di antara cara menghormati guru, Allah yang syia amamahu. Ini salah satu yang saya lihat kelebihan dari kitab ini adalah bahasanya lugas, langsung disampaikan contohnya secara real. Allah yang syia amamahu, tidak berjalan di depannya, wa yajlisa makanahu, tidak duduk di tempat duduknya. Misalnya kursi ini adalah kursi yang sudah disiapkan untuk para guru, ya, santri tidak duduk di kursi ini, ya, cari kursi lain kalau memang ingin duduk, atau duduk di bawah. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa bi idzni, tidak memulai pembicaraan di sisinya kecuali dengan izinnya. Wala yukthira kalama indahu, tidak banyak berbicara di sisi beliau. Wala yas'aluhu syai'an, tidak bertanya tentang sesuatu inda malalatihi, ketika terlihat guru itu sedang capek, ketika guru itu sedang bosan, kita perlu tahu diri, oh, kelihatannya sedang tidak berkenan untuk ditanyai, tidak ditanyai. Tapi di zaman ini guru dalam kondisi frasi ramah takon. Apa ini karena ya kondisi mungkin di waktu ilmiah ini sedang sangat menurun gitu, dalam keadaan fresh kering dalam takon, nggak ada yang bertanya gitu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa memang kondisinya bahwa santri itu punya apa ya, gerak ilmiah yang tinggi gitu, sehingga selalu bertanya kepada guru, sehingga muncul ini gitu. Muncul arahan ini, jangan tanya kalau sedang terlihat bosan atau sedang terlihat capek gurunya. Iya, ini sama pernah saya hadir di kajian saya Hasan Bukhari di Masjidil Haram, ketika beliau membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, ini kata beliau, ini nasihat untuk kita, ya. Iya, uang boleh sholat tapi bukan sholat. Ya. Jadi membahas waktu-waktu yang di situ dilarang sholat itu menjadi sesuatu yang lewat boleh sholat, dilarang sholat, paham maksudnya, ya? Boleh sholat aja nggak usah. Ini kenapa dibahas sedemikian rupa oleh para ulama? Dulu para ulama itu kalau ada waktu longgar mereka sholat, sehingga butuh pengetahuan tentang ini loh nggak boleh sholat, waktu ini jangan sholat. Nah ini boleh sholat aja nggak? Ini
kita ya termasuk dalam ini wala yasalahu inda syai'an inda malah lagi mungkin segerwe nggak ada yang bertanya ya kayak tadi ya boleh sholat saja atau sholat seakan-akan beliau mengatakan kayaknya kok kita tidak butuh pembahasan seakan-akan ya tetap kita butuh pembahasan tentang waktu dilarang sholat sunnah mutlak. Barakallahu wa yura'il waqta dan yang juga memperhatikan waktu wa la yadkhul baba dan tidak mengetuk pintu bal yasbir hatta yakhruj ya tidak mengetuk pintu guru khususnya adalah di jadwal-jadwal yang memang sudah disepakati ya bukan berarti kalau saya ketika ingin bertamu ya bertamu dalam tapi kalau sudah ada waktu yang disepakati antara murid dan guru belajar tunggu saja kalau ternyata gurunya ketiduran gurunya mungkin lagi sakit tunggu nggak hadir sudah nggak usah mengetuk pintu atau menyusul ya. Ini tentu guru ini guru yang artinya hanya guru yang disiplin juga ya tetapi ya kita harus memantaskan diri untuk diberi akhlak yang demikian oleh santri kita harus memantaskan diri juga tapi kalau memang ini guru ini harus telatan terus hanya telat itu menjadi al-asl gitu ya al-aslu at-ta'akhur gitu ya nah ini yang menjadi masalah gitu ya ini harus kita introspeksi ya karena kita ya guru ya murid ya ini kita perlu memperhatikan sekali lagi kalau tidak ada satu kesepakatan dengan guru tertentu misalnya sudah terjadwal gitu ya ada pelajaran maka hendaknya kita sabar menunggu saja tidak perlu kita mengetuk pintu guru insya Allah longgar dan betul-betul tidak ada masalah guru itu datang ini masih kita juga sebagai seorang guru kalau tidak ada ulur apapun ayo datang tepat waktu jangan sampai kita membuat maksiat santri jangan sampai kita membuat maksiat santri sampai kemudian tidak ada ikhtiram terhadap guru ini kan sebab kemaksiatan santri falhasil maksudnya intinya annahu yatlubu ridhahu seorang santri itu hendaknya mencari ridhonya guru wa yastani masufahu dan menghindari kemarahannya kemurkaannya wa yamtadilu amrahu melakukan perintahnya fi ghairi maksiatillah taala selain dalam kemaksiatan Allah fa innahu la ta'ata li makhluqin al-hadza sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk fi maksiatil khaliq dalam kemaksiatan kepada khaliq sang pencipta kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syarran nasi sesungguhnya manusia yang paling buruk man yudhibu dinahu li dunya ghairihi orang yang menghilangkan agamanya maksudnya bermaksiat ya orang yang bermaksiat di dunia ghairihi karena untuk urusan dunia orang lain ya harus mengorbankan agamanya demi keduniaan orang lain wa min tawqirihi tawqiru auladihi salah satu bagian dari menghargai seorang guru adalah menghargai atau memuliakan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu ujian santri itu anaknya pusat kadang nakal. Ini satu ujian bagi santri. Tapi kalau di sini ada salah satu cara menghormati guru, menghormati gus-gusnya gitu, putra-putranya. Tapi tadi, yo kadang ujian seorang ustadz itu anaknya nakal. Ini ujian bagi ustadz juga ujian bagi santri. Iya, ujian bagi santri. Ini nasihat dari Allah Taala untuk kita sebagai santri, untuk kita sebagai guru juga. Bagaimana sih anak-anak kita sebagai guru, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak menjadi ujian bagi santri. Iya. Jadi bagaimana santri itu tidak jewer anak kita, bagaimana santri itu tidak membentak anak kita, tidak mukul anak kita, tidak ngumpat, ya, mendangi dan lain sebagainya. Ya, ini PR kita sebagai guru harus menjaga anak-anak kita. Tapi bagi santri yo tetap harus dihormati anaknya. Ya, karena min tauqihi tauqihu auladi wa man yata'allaqu bihi dan orang-orang yang ada kaitannya dengan guru wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shalihul Hidayah
dzalika anna wahidan min kibari a'immatil Bukhara, salah satu dari guru besar di Bukhara, karena yajlisu majlis ad-dars, ya, ketika duduk seperti ini, duduk menyampaikan pelajaran, wa kana yaqumu fi khilali dzalika ahyanan, kadang berdiri, ya, juga kadang berdiri, duduk lagi. Ya. Fasa'aluhu, kemudian para santri itu tanya kepada beliau andalika tentang hal itu. Faqal, beliau berkata, inna ibna ustadi, anaknya guruku, yal'abu ma'as sibyan fi sajdah. Jadi anaknya guruku itu sedang bermain-main di lorong, ya, dekat masjid. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, ya gitulah anak-anak ada ngomong, ada apa. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman lil ustadi. Ketika aku melihatnya, ya, kita melihat akib misalnya di bawah berdiri. Turun lagi Mas Akib, ya. Ya, biar itu prakteknya kan demikian. Ya. Inna ibna ustadi yal'abu ma'as sibyani fi sadqa wa yaji'u ahyanan ila babil masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi. Ya, untuk menghargai beliau Al-Ustaz Mustaqim rahimahullah ta'ala. Wa kana al-qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi ra'is al-a'immati fi Marwin, salah satu nama negeri di sana. Wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Ya, sultan itu sangat menghargai beliau dengan betul-betul penghargaan yang maksimal. Wa yaqulu, berkata, innama wujidtu fi hadzal mansib bi khidmatil ustaz. Aku mendapatkan penghargaan ini, penghormatan ini, ya, jabatan ini bi khidmatil ustaz, karena aku dulu berkhidmat kepada ustaz, kepada guruku. Fa inni kuntu ahdumu ustadi, ada yang baca ahdimu. Sesungguhnya aku dulu berkhidmat, ya, membantu guruku Al-Qadi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabusi, wa kuntu akhtumuhu wa adbufu ta'amahu. Aku melayaninya, membantunya, memasak untuknya. Tadi 30 tahun. Ada di antum pada sana? Tidak ada. Soalnya di sini dikurung. Wala akulu minhu syai'an, dan aku tidak menyicipi. Aku tidak menyicipi minhu syai'an. Wa kana Syekhul Imam Al-Jalal Syamsul A'immah Al-Qulwani rahimahullah qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'd al-qura ayyamat bi hadithatin. Beliau, ya, Al-Qulwani, ya, pernah keluar dari Bukhara, kemudian tinggal di salah satu desa beberapa hari karena suatu kejadian, ya, di hari tadi waqa'at lahu, karena ada sebuah tragedi, sehingga beliau harus keluar dari Bukhara. Wa qazzaruhu talamiduhu, ya, dan murid-murid beliau yang ada di desa itu sudah mengunjungi beliau. Jadi salah satu ada seorang santri, misalnya Al-Ustaz Mustaqim itu datang ke suatu daerah, misalnya datang ke Magelang, ini minat adab bagi saya seorang santri yang di Magelang, posisinya sedang di Magelang, itu menemui beliau, apalagi kalau beliau tinggal di situ beberapa hari. Ya. Satu kunjungan atau satu tugas apa, kalau saya berada di Magelang, salah satu adab bagi saya menemui beliau. Ini salah satu adab santri kepada gurunya. Illa ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadi Syamsul A'immah Abi Bakar Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, kecuali beliau ini. Jadi yang lain murid-muridnya sudah bertemu dan menemui beliau, kecuali ini satu ini. Faqala lahu hina laqiyahu, ya, kemudian sang guru Al-Qur'ani ini berkata kepada beliau yang tidak mengunjunginya, lima dalam tasurni, kok kamu enggak kunjungi aku saat aku kemarin di desa ini? Faqala lahu, dia jawab, kuntu masyghulan bi khidmatil walidah. Aku sibuk dengan membantu ibu. Ibadah. Faqala turzaqul
kamu akan panjang umur, wala turzaqu rawmaqat daras, tapi kamu tidak dapat indahnya pelajaran atau keberkahan pelajaran. Ini para ikhwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai santri baiknya meminta izin kepada ibu. Ibu, ustazku datang, saya minta izin sebentar untuk ketemu beliau. Kita minta izin untuk menggabungkan antara khidmatul waliyah dan tauqirul ustaz. Kalau kita sebagai ibunya, maksudnya adalah kita sebagai orang tua, maka hendaknya mengatakan bahwa gurumu datang, kamu temui dulu, kamu tinggalkan saya dulu dan apa, temui dulu gurumu, baru nanti pulang lagi. Agar si anak atau si santri ini betul-betul bisa menggabungkan antara birrul walidain dengan birrul asatidzah atau birrul muallimin. Ini untuk menggabungkan, karena mungkin barangkali ada rasa Ustaz sampai sedemikian ya sama ibu loh. Itu kan mungkin ada rasa-rasa begitu ya. Ibu itu kan memang semua aku, ini guru. Dan disebut semua ustaz itu juga nggak ada. Dalam hadis ini tadi yang sudah disinggung oleh Ustaz Jai, jangan kemudian kita lihat ini dari sisi-sisi yang demikian ya. Ini sebenarnya bisa untuk dikompromikan sebagai orang tua bagaimana, sebagai anak itu juga bagaimana kita bisa. Ini mungkin pemahaman saya adalah mungkin gurunya ini akan mengatakan sebenarnya kalau diceritakan nanti kamu hanya bisa tolong izin saya gitu. Cuma kan nggak dilanjutkan, kamu bisa ya pamit dulu nemui saya kan dia bisa tolong. Itu mungkin kalau dilanjutkan seperti itu misalnya. Cuma ya begitu ya, di sini cuma sampai wala turzaq rawmaqat daras. Sudah kamu nanti mungkin ilmumu ya biasa saja, tapi kamu akan panjang umur. Ini kata gurunya. Mengapa? Karena tadi khidmatul walidah itu akan dipanjangkan umur, tapi tidak menghargai guru akan tidak menikmati ilmu. Wakana kadzalika. Jebule apa ya jebule? Ternyata betul ya apa yang disampaikan oleh gurunya itu betul. Fa innahu kana yasmu fi aktsari awqatihi qura. Sesungguhnya beliau tadi itu tinggalnya di kampung. Maksudnya tinggalnya di kampung itu bukan berarti harus di ibu kota ya, bukan. Maksudnya di kampung yang di situ ilmunya ada dipakai. Di kampung itu kan kadang ilmunya ya ngajari abad-abadan itu. Jadi ilmu-ilmu yang misalnya usul fikihnya, mustalah hadisnya dan seterusnya yang ada dipakai. Ya terpakai apa yang sudah dipelajari itu tidak diambil ilmunya oleh masyarakat, oleh manusia ini. Karena yaskunu fi aktsari awqatihil qura. Ini berkat dari doa gurunya tadi, maksudnya doa keburukan ya dari gurunya ini. Walam yantazim lahu daras, beliau juga ngajarnya tidak rutin, ya sesekali saja diundang ya, bukan dai tapi man'um ya, bukan dai tapi man'um, karena nunggu diundang. Nunggu diundang kan makul loh saja. Ya kalau dai kan ngajak terus sebetulnya. Kita ini masih banyak makul ini karena diundang akan ceramah, kalau diundangnya diundang aja. Enggak berdakwah. Waman faman ta'adza minhu ustazuhu, barang siapa yang gurunya itu merasa terluka ya dengannya, maksudnya santri yang membuat luka gurunya, yukhramu barakatul ilm, akan tidak diberi keberkahan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak mengambil manfaat dari ilmu itu illa qalilan kecuali sedikit. Ada syair, innal muallima wa tabila kilahuma, sesungguhnya guru dan dokter itu keduanya lah yang sahani idza huma lam yukrama, tidak akan memberi nasihat, tidak akan memberi resep jika keduanya tidak dihormati. Ya, datang Dr. Fauzan mencak-mencak, mana mungkin iya kita diberi obat sama beli kusir, iya baru datang nggak hormat, dia suntik pakai sapi kok ya.
tabibahu. Kalau engkau itu jauh atau jawabannya keras, kasar terhadap dokter, ya. Kalau kamu kasar dan hormat kepada dokter, ya sabarlah dengan penyakit kamu. Wa kana bijahlika, puaslah dengan kebodohanmu. Injauh kamu aliman, kalau engkau kasar dan tidak hormat kepada guru. Ya, sudah siap-siap dengan bodoh kalau tidak mau menghormati guru. Ini doktrin-doktrin yang subhanallah yang selalu saya sampaikan. Dalam buku ini ada sihrul bayan. Ya, ada sihrul bayan. Ada pemilihan kata-kata, pemilihan syair itu juga masya Allah muafak dalam hal ini. Yang mungkin karena ketulusan juga beliau sampai sekarang itu terjemah beliau tidak bisa ditemukan secara lengkap. Ya, terjemah beliau, biografinya beliau tidak bisa ditemukan secara lengkap karena saking ketulusannya ya, sehingga betul-betul demikian tajam ya pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini. Wahukia diceritakan Annal Khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ila al-Asma'i. Ya, Harun ar-Rasyid mengirim mengutus anaknya untuk belajar kepada Asma'i liyu'allimahu al-ilma wal adaba, untuk mengajarinya ilmu dan adab. Fara'ahu yawman yatawadda wa yaksimu rijlahu. Ini Harun ar-Rasyid pernah melihat Al-Asma'i ini wudu wa yaksimu rijlahu, dan Al-Asma'i mencuci atau membasuh kakinya sendiri. Wa ibnul Khalifati, dan anaknya Harun ar-Rasyid tadi yasubul mana ala rajlihi, jadi menuangkan, mungkin bagi kita sudah berulang sekali ya. Anaknya ini sudah menuangkan air, tapi gurunya itu membasuh sendiri kakinya. Gimana kita akan bertemu dengan orang tua yang seperti ini? Fa'atabal Asma'i ya bidzalika. Harun ar-Rasyid memarahi Asma'i. Memarahi maksudnya bukan memarahi apa ya? Menegur, iya. Menegur gurunya. Guru anaknya. Innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu. Aku telah mengutus anakku, mengirim anakku, mondoki anakku di pondokmu, litu'allimahu wa tu'addibahu, agar engkau mengajarinya dan engkau mengajarinya adab. Falimada lam ta'murhu bi an yasubban ma'a bi ihdayatihi wa yaksila al-ukhra rijlah. Kenapa engkau tidak meminta dia yang satu menuang air, yang satu menggosok kakimu? Ini gimana kita dapat wali murid yang seperti itu? Ya Allah, gimana kita dapat ini ya? Hari ini ya, baru dijewer sebentar sudah lapor polisi. Allah, ini menuangkan air dan diharap dia yang menggosok-gosok kaki gurunya. Ini masya Allah. Ini baru disuruh berdiri sebentar, ya sudah lapor ke ibunya, sudah kamu keluar. Ya. Ini pelajaran juga untuk orang tua. Para ikhwas sekalian yang oleh Allah. Buku ini tadi mengutak ini juga buku untuk orang tua, buat wali santri. Mungkin suatu saat kita kumpulkan wali santri baca taklim dulu. Kayaknya bagus. Terkhusus, terkhusus alinea ini kayaknya harus dibaca gitu kalau wali santri. Masya Allah. Tapi ya tadi kita kembali sebagai guru harus memantaskan diri untuk mendapatkan penghargaan yang seperti ini. Ya harus memantaskan diri sehingga klop. Nanti akan kita lihat dalam bab al-jid wal mu'adhabah, ya 3 ini komponen yang harus sama ini frekuensi kesungguhannya ini yo guru, orang tua dan santri ini harus betul-betul kompak. Wa min ta'zimil mu'allimi ta'zimul kitabi. Salah satu dari penghormatan kepada guru, kepada ilmu adalah indakum al-ilmi wal mu'allim. Ilmu. Jadi punya saya mu'allim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Salah satu dari penghargaan kepada ilmu adalah penghargaan kepada buku. Allah. Lagi-lagi pada saja yang dimulai oleh Allah, ya, kadang kita dapatkan ujian itu seakan-akan akhir dari segalanya. Ya, setelah ujian buku tertumpuk di kamar-kamar atau di sampah bahkan,
Ini menjadi satu catatan penting bagi kita. Takrimul ilmi salah satunya adalah dengan takrimul kita, dengan menghargai. Ini doktrin, iya. Yang keberkahan ilmu santri ini sangat terkait dengan bagaimana dia menghargai kitabnya. Nah, kalau tiap ujian lempar buku, iya, masukkan ke tong sampah, wow, dari mana kita akan mendapatkan keberkahan ilmu? Dan ini kan pasti kita lihat, ya, ini autokritik, ya. Saya bukan kemudian ini milik saya, pondok-pondok ini juga milik saya. Saya merasa juga bertanggung jawab, ya. Maka ini nasihat untuk kita para asatidzah yang punya mengenal Allah. Saya bukan orang lain, saya bukan orang lain. Ini adalah bagian dari autokritik kita. Karena yuk kita bawa pesantren kita ajari anak-anak kita untuk menghargai kitab yang mereka pakai dalam belajar. Fayam bagi thalibul ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bithaharah. Hendaknya seorang santri penuntut ilmu tidak membawa kitab, tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Wa hukiya 'an Syekh Samsul A'immah Al-Quwani rahmatullahi alaihi annahu qala inna naliltu hadzal ilma bita'zim. Aku dapat ilmu ini, aku menjadi alim ini karena penghormatan. Fa inni ma akhadtul kabada, ada di riwayat Hadijah, ya, dalam kitab lain maksud saya. Sesungguhnya aku tidak mengambil kabit. Kabit ini disebutkan di sini ada dengan al-qirtas. Tidak mengambil kertas, tidak mengambil buku, ya. Illa bil-talaq, kecuali dalam keadaan suci. Wa Syekhul Imam Syamsul A'immah As-Sarqasi rahimahullahu ta'ala kana maqulan, sakit perut beliau, wa kana yukarriru fi lailatin, beliau itu murajaah atau mengulang pelajaran fi lailatin dalam sebuah malam, fatawassa'a fi tilka lailah sab'a asyrata marrah. Iya. Beginilah para ulama itu menceritakan. Cukup dengan mampu kemudian wudhu, itu maksudnya sudah dari kamar mandi maksudnya gitu kan. Tapi ringkas, karena waktunan wa kana yukarrir fi lailatin fatawadda fi tilka lailah sab'a asyrata marrah. Itu 17 kali wudhu, karena 17 kali beliau harus bolak-balik ke kamar mandi. Ini cukup berat, ya. Mau coba harus dicoba. Bukan mau coba, ya, dicoba. Li'annahu kana yukarriru illa bil taharah. Beliau tidak pernah mengulangi pelajaran kecuali dengan keadaan suci. Wa hadza li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu nurun, wudu juga cahaya. Fa yazdadu nurul ilmi, maka cahaya ilmu itu akan bertambah dengan cahaya wudu. Wa min at-ta'zimil wajibi an la yamudda rijlahu ila kitab. Salah satu bentuk penghormatan kepada ilmu yang wajib kita lakukan, Allah yang menggaris lahu, hendaklah tidak menjulurkan kakinya ilal kitab, ke buku, apalagi buat bantal. Nah, ini lagi santri harus diberikan satu pengertian, pemahaman, ya. Buku bukan untuk bantalan, maaf diileri, ya, atau kemudian tadi buang sana sini, dia dirawat. Allah yang mendari lahu ila kitab wa yadh'u kutub at-tafsir fawqa sa'iri kutub ta'dhiman. Ya, dalam menata buku di almari pun subhanallah diatur di sini, ya. Buku tafsir itu paling atas. Ya. Hendaknya meletakkan buku-buku tafsir, kitab tafsir fawqa sa'iri kutub, di atas buku-buku yang lain ta'dhiman, sebagai bentuk penghormatan. Wala yad'a 'ala al-kitab syai'an akhar, tidak meletakkan sesuatu di atas kitab, iya. Mentang-mentang kopinya masih panas, oh kitab ini kayak buat lepek, taruh sini, bawa ke kamar anda dari dapur, buat kopi panas, bukunya jadi nampak. Ini kopinya lebih terhormat daripada kitabnya ini. Nah, ini kapan keberkahannya?
ولا يضع كتابا على الكتاب شيئا آخر. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب. Ada seorang alim itu meletakkan tempat tinta, mihbarah, ya, tempat tinta. Kalau dulu itu kan menulis itu pakai pakai apa namanya ya, pena ini ya, pakai bulu, ada yang juga pakai bambu yang diraut. Nah ini tutul. Nah ini mihbarah, tempat tinta. Wadu'al mihbarata 'ala al-kitab faqala lahu bil farisiyah, ya, dikatakan dengan bahasa Persia Barniabi, ya, artinya apa? Artinya adalah la tajidu naf'a min ilmika, la tajidu an-naf'a min ilmika, engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmumu. Wa kana ustadzuna al-qadi al-imam al-hajjaj fakhrul islam al-ma'ruf bi qadi khan rahimahullah ta'ala yaqul in lam yurid bidzalika al-istighfar fala ba'sa bihi. Ada pendapat kedua, kalau untuk hal-hal yang terkait ilmu, contoh tempat tinta ini kan terkait ilmu, ya, tempat tinta untuk menulis, ya. Kalau dia meletakkan tempat tinta itu di atas kitab, tidak menginginkan meremehkan kita, itu maksudnya. Walam yurid bidzalika, dzalika itu apa? Meletakkan tempat, ya, meletakkan tempat tinta di atas kita. Kalau tidak ada maksud meremehkan kita, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa, ketikanya lebih ringan pendapatnya, ya, tidak mengapa. Ya, gimana terus kalau letakkan HP di atas kita, ya, HP-nya tutup, kita terus ini, ya, ya, kalau mungkin masih dibuka adalah Quran, kalau tak larang lepas. Kalau yang dibaca juga kitab silakan. Tapi maaf kalau mungkin di atas kita ini sudah, maaf ya adabnya, ya, bukunya di bawah begini, HP-nya begini, taruh tapi main game. Ini sudah keterlaluan, terlalu sebagaimana Bang Rumah ya. Baik, barakallahu fikum. Wal aula an yata'arraza anhu, lebih utama menjaga tidak melakukan itu. Wa min at-ta'zimi, bagian dari menghormati yang wajib yang wajib dilakukan, an yujawwida kitabatal kitab, hendaklah membaguskan tulisan. Ketika menulis catatan ini diupayakan tulisannya bagus. Nah, ini bukan nyindir yang tulisannya jelek ya, tapi belajar lah ini. Belajar, sebenarnya ada Ustaz dia yang mengajarkan Qor, Masya Allah, ya, berusaha ada penghasilnya itu berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ada yang memang tercipta dengan seperti itu ya. Jadi kita harus antara dua, tengah-tengah, dan terlalu juga, tapi tetap ada satu usaha untuk membaguskan. Wala yuqarrin, dan tidak menulis dengan tulisan kecil-kecil. Yuqarrin itu menulis tapi dengan tulisan-tulisan yang kecil. Ya. Wa yatrukal hasyata illa 'inda darurah, dan hendaknya ia meninggalkan hasyah, ya, illa 'inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Hasyah itu yang pinggir-pinggir. Wa ra'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala katiban yuqarrin. Pernah suatu ketika Abu Hanifah melihat ada seorang yang menulis dengan tulisan kecil fil kitabati, faqala lima tuqarridu khattaka, kenapa engkau tulisnya kecil-kecil? In ishta tanam, kalau kamu diberi umur panjang, maksudnya umur panjang, terus kamu baca lagi tulisanmu, kamu akan menyesal. Ini dulu tulisannya kokoyo kecil, ini sudah mulai rabun. Ini akan kita pahami bahwa itu ya bukunya dibuka karo. Hukum ya, dia juga sampai tua terus baca kitab. Ya, kalau bukunya sudah habis belajar nanti disimpan, baru nanti berapa tahun lagi, ya dibuka ya saja. Ini sudah nggak ada kaitannya dengan ilmu, nggak dibuka lagi, nggak dipelajari lagi, ini nggak kebayang ini. Ya, in ishta, kalau
berumur panjang, dirah ilmumu masih bagus, nanti bukumu, tulisanmu, catatanmu itu dibaca lagi, tanda. Nah, ini banyak manfaat, banyak sekali manfaatnya ini. Oh tapi kalau nggak baca kan mana ada? Nggak pernah kan? Iya. Gimana mau nyesel dong? Nggak dibuka bukunya. Makanya ada manfaatnya ini penting ya. In ishta tanda wa in mutta tusdam. Kalau kamu mati tusdam, apa artinya tusdam di sini langsung diterangkan oleh beliau, yakni idza syi'ta, kalau engkau tua wa dha'ufa basaruka, dan engkau dan pandangan penglihatanmu itu mulai melemah, nanti entah dari engkau akan menyesal. Kemudian kalau kamu mati, ya anak-anakmu, santrimu juga mencela bukan mencela buruk ya. Artinya ini dia ngapain nulis opo toh? Itu maksudnya. Kalau mati anaknya ini juga banyak yang manfaatin, banyak yang dihapus ini. Kalau dia mati, anaknya juga punya ilmu, anaknya juga suka baca, anaknya juga merawat buku ayahnya. Terus tak. Tapi anak ini orang yang semua cerita. Dan gimana mau? Ngomong ya. Jadi ini nanti gambarannya tadi. Ini dulu bapak nulisnya apa toh, kok kecil sekali. Ini toh bapak bimbing. Ah itu tulisan yastum. Bukan yastum dalam arti menjelek-jelekkan ayahnya dalam konotasi celakaan akhlak yang buruk, bukan. Tapi nanti akan diolah itu bapak tunggu bimbing tulisan yang besar itu kan saya bisa mengambil manfaatnya. Ya ini si ayah juga, sang ayah juga menulisnya dengan baik, ya diharapkan begitu. Anaknya juga diharapkan mewarisi ilmu ayahnya, bukunya juga dijaga. Tapi kalau anaknya juga sudah jauh dari ilmu, bagaimana buku-buku ayah yang akan dibaca oleh si anak? Satemnya nggak dapat, tapi kita nggak jadi paham ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Wa hukiya an Syekhul Imam Masjid As-Sarjahi. Ini ada banyak bacaan, tidak usah kita baca. Annahu qala ma qarratna illa minna. Apa yang tidaklah kami itu menulis dengan tulisan yang kecil illa nadina, kecuali kami menyesal. Maksudnya ada, kalau tulisan kami itu tulisan kecil, kami akan menyesal. Kami menyesal kenapa dulu tulisan kami dalam catatan-catatan ini kan kita merah-merah. Coret-coretnya ini coret-coretan sih jelas, sehingga ketika nanti murojaah itu baca lagi bisa paham, ya. Tapi kalau semuanya pakai rumus nanti lupa rumusnya. Ya kadang begitu. Tulis ini kita kok kasih panah ya gitu. Ya nanti ini loh maksudnya. Nah gimnanya itu situ. Oh tadi kok pas ini nek murojaah. Murojaah ya wis aku. Ya. Ini juga nek don tulis. Oh bulan dari memang tulis tidak ada formatornya dan ada ini ada tadi ada fawaid ini saya tulis maknanya kah, ada fawaidnya kah, ada dalilnya kah, ada maksud dalilnya. Nah ini kalau ada kemudian nanti diulang, ini akan ada penyesalan, akan terasa. Wa man taqabna illa danimna, dan tidaklah apa yang kami milih, maksudnya nyatetnya milih-milih, ya, atau tadi meringkas tulisannya, ringkasan-ringkasan ini maksudnya apa tadi ya? Lupa karena ya apalagi yang mungkin di gunungnya itu adem ini sampai sore nanti kan sampai kemutuk nanti ya. Karena ini kan terus di ikhtisar di apa bentuknya. Nah ini baru nanti wa man taqabna nadina. Itu apa yang tadi kita yang tahu memilih misalnya rumus ya, memilih kemudian atau memilih apa yang dipilih-pilih saja yang disampaikan oleh guru, nanti bingung lagi ini tadi maksudnya apa, tidak tahu.
Wa ma lam nuqabil illa nadimna, dan apa yang kami belum melakukan muqabalah. Muqabil itu muqabalah. Muqabalah itu bisa muqabalah dengan tenang. Maksudnya gini. Dalam mudzakarah lagi, kalau mudzakarah, ya mudzakarah ya ada muqabalah. Muqabalah itu artinya bahwa catatan kita disamakan nanti dengan catatan kawan kita. Nah, ini maksudnya muqabalah, bukan menemui. Wa ma muqabil, kalau yang enggak paham itu kan, wa ma muqabil apa yang kami belum temukan, bukan menemukan. Muqabil itu melakukan satu muqabalah. Muqabalah itu apa? Mengkomparasi catatan kita dengan catatan teman. Oh yodo sempat. Tapi ini candu bagi kita sebenarnya oleh Allah. Ya, kita mungkin harus mengubah cara belajar kita. Baca mungkin berdua, bertiga, itu yuk dibaca lagi. Tadi Ustaz bilang apa ya ini tadi ya. Nah ini di santri juga kita cobakan bahwa setelah belajar sama Ustaz mereka melakukan muqabalah. Muqabalah itu apa? Ini catatan saya tadi kok lupa nyatetnya apa ya? Belum lengkap tadi saya sudah ke guru mengikuti. Jadi kadang kan anak nulis lambat sehingga ketinggalan syarat setelahnya. Apa ini? Dan itu dilakukan muqabalah bersama apa yang kami belum lakukan muqabalah nadina, karena akan kami menyesal. Tapi lagi kalau nggak pernah muqabalah juga akan menyesal. Ya, sama seperti orang yang nggak punya hafalan juga lupa, insya Allah kan. Iya, kalau yang punya hafalan ya saya lupa. Nggak punya hafalan ya nggak pernah lupa. Baik, wa yang bagi an yakuna taqsimul kitab murabba'an, sampai bagaimana cara mengatur kertas. Iya, hendaklah memotong kertasnya itu dibentuk murabba segi empat. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, ini adalah cara Abu Hanifah dalam memotong kertas. Wa huwa aisaru ila rafa, lebih mudah diangkat, wal wad, lebih mudah diletakkan di mahallihi, di tempatnya, wal mudharaah, juga lebih mudah untuk ditelaah. Wa yang bagi alla yakuna fil kitab syai'un min al-umrah, hendaknya tidak ada dalam kitab sesuatu yang berwarna merah. Sesuatu yang berwarna merah atau tinta merah. Ini tentu di zaman itu karena ya ini Ustaz contohnya mengenai ya ini di zaman itu yang memang tinta merah itu adalah simbol Falsifah. Dan sekarang guru-guru rata-rata punya tinta merah karena untuk mengoreksi, kemudian juga secara warna terlihat sebagai satu catatan karena catatannya satu tintanya hitam, sehingga taklikat atau komentar-komentar guru kita catat dengan tinta merah. Sementara ini kalau saya lebih suka mencatat dengan tinta merah karena berbeda dengan tulisan. Kalaupun harus nabrak tulisan itu masih terlihat, dengan tulisan aslinya masih terlihat. Allah alam, tapi nanti akan disebutkan taklimnya, ilahnya apa kenapa tidak boleh pakai tinta merah. Inna asmiul, pada sifat itu adalah perbuatan orang-orang filsafat. La samiul salah, bukan perbuatan salah. Wa min masyayikhina man kariha istimala al-murakkab al-ahmar, di antara syekh-syekh kita ada yang memakruhkan memakai tinta merah. Ya, murakkab ini bukan sepeda motor atau mobil ya. Iya, maksudnya adalah tinta. Murakkab itu artinya tinta merah. Wa min ta'limil ilmi ta'limu syuraka'i. Ini juga bagian dari persahabatan. Konsep persahabatan dalam kitab ini. Bagian dari menghargai ilmu, menghormati ilmu adalah menghargai kawan, menghargai teman. Alladzina syarakahu fi talabil ilmi. Kita coba lanjutkan sampai akhir bagian. Dulu ini masih berapa? Berapa? 22 menit. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sama. Atau masih kita sendiri. Kita urus sebentar dengan nanggung ini. Kita agak coba
Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu syuraka'i, menghargai kawan-kawan alladzina syarakahum fi talabil ilmi wad daras, menghargai kawan-kawan yang mengikuti atau bersamanya dalam talabul ilmi. Wa man yata'allamu minhu, dan juga menghargai kawan-kawan yang dia belajar darinya. Karena mungkin ada kawan kita yang lebih pandai, lebih pintar. Jadi ada beberapa hal yang kita harus tanyakan kepada dia. Ini maksudnya adalah wa man yata'allamu minhu. Wa tamalluqu li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Dan berbahasa basi, ya. Tamalluq artinya bahasa basi li ustadihi, ya, untuk gurunya, wa syurakaihi, dan kawan-kawannya liyastafida minhum. Ya. Kamu ganteng deh, kamu cakep deh. Pinjam bukunya dong. Semua dia mungkin dia nggak cakep-cakep banget gitu ya. Tapi kita bilang kamu cakep, kamu ganteng ya. Pinjam kitab itu. Ada liyastafida minhum. Ada makna tamalluq. Tamalluq hakika. Baik, wa yang bagi talibul ilmi an yastami al-ilma wal hikmata bi ta'zimi wal hurmat. Hendaknya seorang talibul ilmi itu mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, hikmah bi ta'zim, dengan penghormatan dan penghargaan. Wa in sami al-mas'alatal wahidata awil kalimatal wahidata alfa marrah, meskipun dia sudah mendengarkan masalah ini atau kata ini 1000 kali. Masya Allah. Ini juga doktrin para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, meskipun pernah mendengar pembahasan itu, meskipun pernah membaca kitab itu, kalau kita sudah memutuskan untuk datang untuk mengaji kitab ini, meskipun mungkin sudah membaca Ta'limul Muta'allim 1000 kali pun harus tetap ada ta'zim. Masya Allah. Wa in sami'al mas'alatal wahidata awil kalimatal wahidata alfa marrah qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwal marratin falaysa bi ahli ilmi. Orang yang penghargaannya setelah 1000 kali tidak seperti penghargaannya pas awal kali mendengar. Kita tatbik dalam buku ini. Barang siapa yang penghormatannya ketika membaca buku Ta'limul Muta'allim ke 1000 kali tidak seperti ta'zimnya ketika baca pertama kali, falaysa bi ahlin lil ilmi, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan ilmu. Subhanallah. Wa yambaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi. Hendaklah seorang santri itu tidak memilih macam ilmu milih sendiri. Bal yufawwidu amrahu ila al-ustadz, akan tapi menyerahkan urusan pemilihan ilmu, pemilihan kitab itu kepada guru. Ya, jangan datang kepada guru, datang langsung bilang, "Ustaz, saya ingin belajar alfiyah." Halah, jurumiyah wirung katam. Ya, sudah minta alfiyah misalnya begitu. Yufawwid amr, "Ustaz, saya ingin belajar nahwu. Pakai buku apa? Monggo." Kamu sudah belajar bahasa Arab belum? Belum. Belajar ABC. Nah, nurut. Ya, nurut ketika diarahkan sama gurunya. Jurumiyahnya nanti ABY dulu. Nah, ini nurut sama guru. Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarib. Guru itu sudah memiliki pengalaman fi dzalika. Fa kana a'rafa bima yanbaghi likulli ahad. Dia lebih paham, lebih tahu tentang apa yang semestinya dikonsumsi oleh setiap santri. Wa mayaliku bi tabiatihi, apa yang cocok dengan tabiatnya. Wa kana Syekhul Imamul Ajalul Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullahu taala yaqul kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fi ta'allumi ila ustadzihim. Dulu santri-santri dulu itu kalau mereka itu mau talabul ilmi, mau baca kitab apa itu mereka menyerahkannya kepada guru mereka. Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim, maka mereka akhirnya sampai kepada yang mereka inginkan. Wal'an, di zaman beliau loh, di zaman beliau nih, yakhtaruna bi anfusihim, apalagi sekarang pilih-pilih daurah, pilih-pilih apa, milih sendiri, enggak pernah konsultasi. Wal'an yakhtaruna bi anfusihim fala yahsulu maqsuduhum, maksudnya mereka tidak sampai maksuduhum minal ilmi wal fiqhi. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala kana bada'a bi kitabis shalah. Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah memulai satu pelajarannya dengan bi kitabis shalah, ya, belajar bersama ala Muhammad bin Al-Hasan al-Mushtahir bil Imam ar-Rabbani min al-a'immatil Hanafiyyah. Faqala lahu Muhammad,
sang guru ini mengatakan kepada beliau, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Idhab wa ta'allam ilmal hadis. Pergi, nggak usah ikut pelajaran saya. Masya Allah nih, mukhlis sekali gurunya. Guru tidak kemudian, yuk belajar itu sama saya, jangan sama ustaz yang lain. La, idhab. Kamu nggak cocok belajar bersama saya. Kamu cocoknya itu menghafal hadis, karena kamu itu cepat hafalannya. Sayang, ya. Sudah, pokoknya kamu belajar ilmu hadis. Lima ra'a anna dzalikal ilma al-yaqu bi tab'ihi. Karena beliau melihat bahwa ilmu hadis itu lebih layak, lebih pantas atau lebih sesuai dengan tabiatnya Al-Imam Al-Bukhari. Fa talaba ilmal hadits, maka kemudian beliau mencari ilmu hadis. Fa sara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Beliau termasuk orang yang didahulukan dalam urusan ilmu hadis. Wa yang bagi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustad. Hendaknya seorang santri tidak duduk dekat dengan ustaz inda sabqi, maksudnya duduk dekat sekali, nanti akan dilihat disampaikan jaraknya seberapa. Inda sabqi bi ghairi darurah, kecuali darurat. Darurat maksudnya adalah penuh sekali ya, tempat depan kosong. Nah, ini bisa ke depan. Bal yang bagi an yakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qausi. Jarak antara santri ini dengan gurunya itu seperti kaus. Apa kaus? Busur. Busur itu berapa, Ustaz? 1,5 meter kah? Ya mungkin segitu ya, 1 meter, 1,5 meter, ya segitulah. Seperti jarak inilah, pas. Masya Allah. Muwaffaq hadza man yuratib al-makatib. Ustaz Gesa, Masya Allah, jazakallah khairan, ya, menatanya pas. Iya, tadi bawa busur kah? Enggak ada perlu diukur ya. Ini zahiri banget ya. Taib, fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena itu adalah lebih dekat kepada penghargaan, penghormatan. Wa yang bagi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaqi dzamimah. Hendaklah seorang talibul ilmi itu menjaga diri ya dari akhlak-akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, karena akhlak yang tercela itu adalah anjing-anjing maknawi. Ya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Wa innama yata'allamul ilmu wa innama yata'allamul insanu bi wasitatil malaki. Karena manusia itu belajar ya dengan perantara malaikat. Belajar dengan perantara malaikat. Artinya kalau dalam diri kita itu ada akhlak yang tercela, berarti dalam diri kita ada anjing-anjing maknawi, sehingga malaikat tidak bisa masuk, tidak bisa memberi kita ilmu. Wal akhlaqu dzamimah turafu fi kitabil akhlaqi. Akhlak-akhlak yang tercela itu diketahui dalam buku-buku akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Buku Ta'limul Muta'allim ini tidak memuat keterangannya. Karena nanti akan jadi besar, nggak rampung untuk yaum ilmi gitu Ustaz. Iya, wal yahtariz hendaknya juga menjaga diri khususan dari akhlak yang tercela itu, khususan anit takabburi, menjaga diri dari kesombongan. Fa ma'at takabburi la yasulul ilmu. Bersama dengan takabur itu tidak akan mendapatkan ilmu. Qila, dikatakan al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu menyerang, artinya melawan lil fatal muta'ali, bagi pemuda yang sombong, sebagaimana air kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana air itu akan melawan tempat yang lebih tinggi. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa banyak sekali syariat kita mentasbih ilmu dengan air. Ilmu itu akan melawan orang yang tinggi hati, orang yang sombong, sebagaimana air itu akan menyerang tempat yang lebih tinggi. Wakilah, dan dikatakan bi jiddi la bi jaddi kulli mujiddin fahal jaddun bila jiddin bi mujdi fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdi. Bi jiddi, dengan kesungguhanku, la bi jaddi kulli mujiddin, bukan dengan kekuatan atau kekayaan la bi jaddi kulli mujiddin. Jadi artinya ilmu itu
dihasilkan dengan satu kesungguhan, bukan dengan kekuatan orang yang kuat, ya, kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan hati. Fahal jaddun bila jiddin bimujzib, apakah satu kekuatan, kekayaan itu tanpa kesungguhan itu bermanfaat? Mujzi, yakni nafi'. Fakam abdin yakumu maqama hurrin, banyak sekali kam khabariyah, banyak sekali hamba sahaya yang posisinya seperti posisi orang merdeka, wa kam hurrin, dan banyak juga orang merdeka yakumu maqama abdi, memposisikan posisi hamba sahaya. Karena apa? Karena tadi takabur, karena sombong, karena ini, sehingga orang yang mestinya merdeka tapi derajatnya seperti hamba sahaya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.